Halo semuanya, balik lagi di Meja Kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season kedua chapter 136. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, chapter kali ini berjudul Lip Reading. Setelah 2 pertandingan untuk mempersiapkan hari pertandingan langsung, Mariners dan Lycons mereka semua mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Semua media olahraga mengangkat berita bagaimana kedua tim akan bertanding langsung di akhir minggu ini. Lycons yang sekarang menduduki posisi kedua dalam liga pun masuk ke dalam berita karena perkembangannya yang sangat pesat, di mana tahun lalu tim ini adalah sebuah tim lemah yang tidak dipertimbangkan dan sekarang berubah menjadi tim yang punya kekuatan seperti monster. Namun para pemain Lycons tidak terlalu memikirkan itu. Lalu panel pun berpindah ke markas Lycons. Terlihat para pemain Lycons sangat cemas dengan pertandingannya dengan tim Mariners. Bagaimana mereka bisa menang melawan tim seperti itu? Ideguchi yang penasaran tentang rencana Tokuchi itu pun bertanya kepada Tokuchi dengan nada yang ngegas. "Hei Tokuchi, apa sebenarnya rencanamu untuk menghancurkan Mariners itu?" Tokuchi pun hanya menjawab dengan santai, "Jangan khawatir, persiapan untuk menang sedang dalam proses." Ideguchi yang bingung tentang persiapan itu pun berkata kepada Tokuchi untuk menjelaskan rencananya itu dengan detail. Jika tidak, moral para pemain tidak akan bangkit. Lalu Tokuchi menoleh ke Ideguchi dan berkata, "Dapatkan pegangan Ideguchi. Aku sudah bilang kepadamu kan, untuk menang melawan Mariners kalian harus menang di pertandingan besok. Tapi apa yang terjadi kalau kau menjadi gelisah seperti ini? Jangan goyah. Meskipun kau memberikan tekanan kepada pemain tim, pastikan kau membuat tim merasa akan menang." Dari semua pertanyaan Ideguchi itu, petunjuk dari Tokuchi hanyalah kalau persiapan untuk menang sedang dalam proses. Dan sebenarnya rencana untuk menghancurkan Mariners itu sedang berjalan di belakang layar. Keesokan harinya di sebuah kantor berita olahraga, seseorang mendapatkan telepon dari perwakilan Lycons dan dia berkata kalau mulai hari ini setiap ada pertandingan, Tokuchi akan mengadakan preskon sebelum dan sesudah pertandingan. Sejak pengumuman itu dibuat, para wartawan pun mulai membicarakan tentang hal tersebut karena mereka menganggap aneh kalau Tokuchi yang benci dengan liputan atau wawancara itu membuka sesi preskon sebelum dan setelah pertandingan. Lalu sekarang adalah waktu sebelum pertandingan. Preskon Tokuchi pun dimulai dan tidak disangka kalau sangat banyak orang yang datang. Setelah itu ada seorang wartawan yang bertanya kepada Tokuchi, kenapa dia mengumpulkan para wartawan untuk melakukan preskon seperti ini. Lalu Tokuchi pun menjawab, "Seperti yang kalian semua tahu, aku benar-benar tidak suka dengan liputan atau wawancara kepadaku. Jadi aku menolak permintaan kalian sewaktu kemarin. Tapi sekarang posisiku telah berubah. Sekarang aku adalah pemilik Lycons. Aku butuh untuk tim menarik para fans." Para wartawan pun bertanya-tanya kembali, dalam pertandingan hari ini melawan Blue Mars, menurutmu prediksi seperti apa yang akan terjadi? Tokuchi pun menjawab dengan yakin, "Kita akan menang sepenuhnya." Setelah itu panel pun berganti ke tengah lapangan dan seperti yang dikatakan oleh Tokuchi, Lycons benar-benar bermain dengan baik hari ini. Mereka terus-terusan memukul di pertandingan ini dan sementara itu Blue Mars juga mendapatkan pukulan. Dan yang terakhir adalah orang ini, yaitu Kurai. Dia pun yang mengakhiri pertandingan ini dengan skor 9-4. Ini adalah kemenangan besar untuk Lycons. Lalu setelah pertandingan selesai, konferensi pers pun diadakan kembali, di mana seseorang berkata kalau Lycons menjadi semakin kuat di musim ini setelah Tokuchi bergabung ke dalam tim. Tapi Tokuchi menjawab, itu tidak benar. Alasan kenapa Lycons berkembang tidak lain tidak bukan adalah karena para pemain Lycons yang semakin kuat secara individu dan secara sense.
dan kontribusi yang aku lakukan adalah bukan hal yang signifikan. Jika ada kontribusiku dalam tim, itu adalah untuk mengajarkan mereka bagaimana caranya bermain. Para wartawan pun bertanya-tanya, cara bermain seperti apa yang diajarkan. Tokuchi pun melanjutkan perkataannya, jika kalian lihat teknik di dunia baseball profesional Jepang sekarang, levelnya menjadi sangat tinggi. Itu sebanding dengan liga besar yang ada sekarang. Tapi ketika kau memperlakukan liga utama dalam arena permainan itu, pemain baseball Jepang bisa dianggap lebih rendah dari penjudi tingkat ketiga. Dalam istilah tertentu, ini tidak bisa dihindari. Itu karena meskipun para pemain baseball profesional itu memiliki skill baseball yang sudah dilatih sejak mereka masih muda, mereka masih belum dilatih apapun tentang lawan mereka. Dan dengan kata lain, mereka belum dilatih bagaimana cara menyusun strategi dan menipu lawan. Hanya ada satu alasan bagaimana aku bisa berkembang seperti ini. Ketika aku mempunyai skill baseball tingkat 3, tapi kemampuanku dalam berjudi adalah peringkat 1 super. Seseorang wartawan pun berkata, jadi maksudnya ketika kau menjadi anggota tim, kau mengajarkan berjudi kepada pemain lain dan menginstruksikan mereka tentang cara untuk memenangkan pertandingan tersebut. Tentu saja, jawab Tokuchi. Semua orang pun bertanya-tanya teknik judi seperti apa yang dia gunakan. Lalu Tokuchi pun menjawab, contohnya begini, hei kau yang di sana, sambil Tokuchi menunjuk seseorang wartawan. Kau baru saja berkata kepada orang di sebelahmu kan? Kau berkata, hubungi kantor dan cek batas dari konferensi pers ini. Apakah aku salah? Tanya Tokuchi. Wartawan itu hanya heran dan membenarkan perkataan Tokuchi itu. Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya. Itu adalah lip reading atau membaca gerakan bibir. Aku tahu apa yang orang katakan hanya dengan melihat dari gerakan bibirnya. Itu adalah skill yang cukup umum bagi seorang yang disebut sebagai penjudi. Setelah itu ada seorang wartawan yang mengetes Tokuchi dengan berkata hanya dengan menggerakkan bibirnya tanpa bersuara. Dan Tokuchi benar-benar bisa menjawabnya dengan tepat. Setelah itu Tokuchi pun berkata, tidak ada yang luar biasa dari kemampuan ini. Karena sekarang ketika kau lihat para pemain baseball profesional berkumpul di tengah lapangan, mereka berbicara dengan menutup mulut mereka kan. Kemampuan ini hanyalah peninggalan dari masa lalu. Hari ini zaman telah berubah dan pertandingan kekuatan melawan kekuatan menjadi sangat populer. Tidak lama lagi strategi membaca taktik lawan dari gerakan bibir tidak akan dipakai lagi. Itulah zaman sekarang di mana penjudi sepertiku dapat bertarung. Lalu seorang pun bertanya kembali, jadi maksudnya dengan kemampuan berjudimu itu, pertandingan besok melawan Mariners bukanlah sesuatu yang menakutkan ya? Tokuchi pun menjawab, aku juga bertanya-tanya seperti itu. Seperti yang tertulis pada artikel kalian, Mariners baru saja membeli para pemain baru dan mereka menjadi benar-benar sangat kuat. Tapi faktanya ketika aku melihat tentang video pertandingan Mariners, aku dapat melihat apa yang Brooklyn katakan saat dia sedang di bench. Dan dia mengatakan, Lycons bukanlah apa-apa. Para wartawan pun terdiam dan konferensi pers hari itu pun selesai. Keesokan harinya gambar Tokuchi dan Brooklyn muncul di berbagai headline di berbagai media. Karena perkataan Tokuchi kemarin, Tokuchi yang membaca koran itu pun hanya tertawa dan berkata, mereka menulis seperti apa yang aku pikirkan ya. Sekarang masalahnya adalah dengan ayam yang ada di dalam timku. Setelah itu Tokuchi pun mencari Ideguchi. Lalu dia bertanya kepada Ideguchi, bagaimana dengan keadaan tim sekarang? Setelah melihat artikel ini, apakah mereka menjadi penuh dengan semangat bertarung? Ideguchi pun menjawab, itu malah memberi efek sebaliknya Tokuchi. Mereka menjadi takut dengan bayangan mereka sendiri. Ditambah dengan deklarasi percaya diri dari Brooklyn, mereka sekarang benar-benar dalam keadaan yang depresi. Setelah itu para pemain pun dikumpulkan oleh Tokuchi di dalam suatu ruangan.
di mana terlihat mereka semua sangat depresi dan tidak percaya diri dengan pertandingan melawan Mariners nanti. Lalu Tokuchi pun berkata, mulai hari ini, akhirnya awal dari 3 pertandingan berturut-turut kita melawan Mariners akan dimulai. Tapi aku akan katakan suatu hal tentang itu. Bagaimana kita akan bertanding melawan Mariners hari ini? Kalian semua pergilah bertanding dan kalahlah. Semua pemain pun kaget dengan perkataan Tokuchi yang menyuruh mereka untuk kalah. Tokuchi pun melanjutkan perkataannya, tapi kalian tidak bisa kalah begitu saja. Pergi dan kalahlah dalam keadaan kehancuran. Chapter 136 pun selesai. Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 136. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan share videonya. Dan untuk teman-teman yang suka dengan chaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton.